Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlailah dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Republik Batak. Latar belakang masa pemerintahan Republik Batak. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté yang artinya kemerdekaan, égalité yang artinya persamaan, dan fraternité yang artinya persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan Surat-Surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Prancis. Dengan Surat-Surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795. Kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batak, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. Ia kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang dinilai feodalistik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk atau bisa disebut Republik Batak. Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Daendels. Yang pertama ada bidang pertahanan dan keamanan, yang kedua bidang politik dan pemerintahan, yang ketiga peradilan, dan yang keempat bidang sosial ekonomi. Yang kedua ada pemerintahan Johnson. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Jansen. Jansen dikenal seorang politikus kebangsaan Belanda. Sebelumnya, Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels. Pada tahun 1811, Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Prancis mengirim Daendels ke Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, tetapi armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul. Jan Willem Jansen yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak. Pada tanggal 4 Agustus 1811,
Sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jensen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jensen beserta pasukannya. Jensen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.